Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan di sini tentang basis data. Sebelumnya itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sulfadiansa, biasa dipanggil Dian. Muhammad Sulfadiansa Daniel, nomor induk mahasiswa 1915-6201-002. Terus jurusan saya Sistem Komputer semester 3 dari kampus Timik Catur Sakti Kendari. Oke, saya langsung saja saya menjelaskan tentang materi pertama, sistem basis data. Ya, topiknya terdiri dari ada 8 sini. Yang pertama, sistem basis data. Yang kedua, diagram. Yang ketiga, transformasi R diagram. Keempat, normalisasi database. Yang kelima, aljabar relasional. Yang keenam, kalkulus relasional. Yang ketujuh, query binary. Yang kedelapan, sistem query language. Langsung saja. Yang pertama, definisi basis data. Yang kedua, sistem basis data. Yang ketiga, komponen basis data. Keempat, operasi data. Yang kelima, bahasa basis data. Di sini langsung definisinya. Basis data adalah markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sementara data representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, konsep tersebut yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Yang pertama ini himpunan kelompok data dalam kurung arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan tanpa adanya pengulangan redundansi data. Yang kelima, kumpulan file tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kita masuki yang selanjutnya, prinsip kerja basis data, pengatur data atau arsip. Tujuannya basis data, yang pertama itu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data dalam kurun speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan dalam kurun space atau spasi dibilang, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga, keakuratan dalam kurun accuracy, membutuhkan kode relasi antar data berdasar aturan batasan dalam kurun code range, tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau menyimpan data. Selanjutnya, di sini ketersediaan availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Yang kedua, kelengkapan completeness. Completeness itu data menyebabkan perubahan struktur database. Ketiga, keamanan yang dibilang security, yang memberikan keamanan atas hak akses data. Keempat, kebersamaan, pemekan, ya dalam kurung syarat village yang bersifat multi-user. Penggunaan basis data ini manfaatnya ini bisa juga yang pertama contohnya kepegawaian, kedua penggunaan, ketiga akuntansi, keempat reservasi, kelima customer service dan lain-lain.
Definisi basis data. Yang kedua, sistem basis data. Ketiga, komponen sistem basis data. Keempat, operasi data. Kelima, bahasa data. Nah, saya sini sistem. Apa itu sistem? Tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data sini terdiri dari atas kumpulan tabel yang saling berhubungan dan sengkebuluan dan program database Marcus System yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Terus komponennya sistem basis data. Pertama, perangkat keras hardware, komputer, memori, stroke, hard disk, bandwidth, dan lain-lain. Kedua, sistem operasi, sistem program yang menyalakan sistem komputer, mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dalam sistem. Database manajemen sistem, perangkat lunak yang memantai data dan jumlah user para pemakaian database, aplikasi perangkat lunak lain, program lain dalam kolom database manajemen sistem. Terus di sini kita langkai saja level conceptual level. Di sini menggambarkan data, apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya relasi dengan data lainnya. Yang kedua, berisi struktur logik database yang hanya dapat dilihat oleh database di sini. Yang ketiga, tingkat konseptual menyatakan inti atribusi relasi, konteks terhadap data, informasi, semantics data, yang keamanan dan integritas data. Di sini ada level pandangan. Level tinggi dari aplikasi data yang hanya menampilkan hanya sebagian dari database. Yang kedua, tidak semua user membutuhkan semua data dalam test. Di sini ada gambar yang beberapa sedikit saja. Yang pertama dulu view 1, turun ke konseptual, skema atau fisik, dan turun lagi fisikal, skema, dan keadaan istilahnya tabungnya basis data, sama aja view 2 dan view 3. Sini saya belum menjelaskan sini di database manajemen sistem yang merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh database manajemen sistem. Contohnya, sistem query language, database, query, dan lain-lainnya. Ya, bahasa database dibagi dalam bentuk dua. Yang pertama, data definition language atau singkatan DDL. Kedua, database manipulasi language, singkatannya DML. Terus langsung istilahnya DDL di data definition language ini. Yang pertama itu digunakan untuk membuat tabel, baru indeks mengubah tabel, menentukan struktur tabel tersebut. Dua, hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus kamus data dictionary. Tiga, data dictionary merupakan metadata superdata, yaitu data yang mendekripsikan data sesungguhnya. Di situ saja. Yang kedua, data manipulasi language dalam pun DML. Tadi yang sebutkan tadi itu. Ini beda ini. Yang digunakan ini dalam manipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data mencakup yaitu pemanggilan data yang tersimpan dalam database query. Kedua, penyisipan penambahan data baru ke database, penghapusan database dari mengubah data pada database. Oke, di sini bahasa basis data. Yang pertama, terdapat dua jenis database manajemen language. Yang pertama, prosedur mendasar untuk menspesifikasi data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh, bahasa C++,
SQS skill tersebutnya. Terus yang kedua, non prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasi bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya SQS System Query Language. Ya, kita masuki materi ketiga di sini masuk suatu query language data judulnya SQL query. Berikut adalah sintak dari SQL select. Nah, di sini saya menjelaskan sini. Select district dalam kurung select dalam kurung district, select dalam kurung list from table square where sys condition group by group the expression emphasis condition order by order present as best. Ya, mohon maaf nih saya sedikit bahasa Inggris. Ya, kita masuki SQL query. Yang pertama, select into from where group by have dan order by kata kunci keyword yang harus disertakan jika kita membutuhkannya di dalam pengumpulan data. Select list new table atau di table sys condition group by expression order expression selain yang kita bisa diubah berdasarkan kebutuhan kita. Kurung kotak dalam kurung kotaknya ini. Terus bagian tersebut boleh disertakan atau tidak tergantungkan dari kebutuhan. Yang urutan sistem untuk kata kunci keyboard, misalnya order by terletak di setelah grup by, menunjukkan bahwa keyboard harus disusun berdasarkan urutan. Jika keduanya disertai order oleh tidak boleh ditulis dahulukan grup. Ya, seperti contohnya ini database ada contohnya kayak begini. Kita langsung saja select list. Select list ini adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query yang menunjukkan seluruh file untuk menampilkan keseluruhan file dari tabel-tabel yang bisa digunakan, misalnya untuk menampilkan file dari tabel anggota perintahnya. Ya, contohnya sini select bintang from anggota. Ya, langsung saja select list yang menampilkan kolom-kolom tersebut. Kolom-kolom yang dipilih serupa ekspresi yang mana ekspresi tersebut bisa berupa file, tabel, biasanya konstan, operasi dan fungsi. Antara kolom satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Ini jika merupakan file tabel, maka judul kolom adalah nama file tersebut. Selain itu, jika tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Contohnya, pertama menampilkan nama dan alamat anggota. Kayak select nama, koma, alamat from anggota. Ini spasi di sini selectnya. Sini spasi dia khusus huruf besar dia kayak ini. Yang kedua, yang terdapat nilai konstansa menampilkan nilai pertama untuk setiap baris kolom pertama dari query sebelumnya. Yang contohnya select nomor 1, koma, spasi nama, koma, spasi alamat, koma, from huruf besar di sini anggota, harus huruf pertama anggota sini tambah. Ketiga, yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Contohnya select upper dan kunama, koma, alamat from anggota. Sini mengubah judul kolom. Pertama, kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, sini ada dua cara mengubah judul kolom di sini. Yang pertama, menggunakan sista, ekspresi as, judul atau dalam kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Yang kedua, menggunakan sistem judul dan underscore kolom sama dengan ekspresi. Sini kata MS-nya. Ya, saya list contohnya beberapa contoh sini.
query point sebelumnya diberi judul sebelumnya. Yang pertama ini menunjukkan nama dan alamat anggota. Saya nama as, nama as ini nama anggota, alamat juga sini from anggota. Ketiga, menunjukkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kita. Sini contohnya select nama kapital, kemudian amper dan nama, koma, spasi, alamat from anggota. Begini ya. Menunjukkan nama dalam bentuk huruf kapital. Di sini dia menyertakan nama tabel atau alias Jika kita memasukkan sebuah file tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelumnya nama file yang dipisah dengan tanda titik. Untuk mempermudah analisis, di sini dibilang untuk apa? Yang pertama, untuk mempermudah analisis pembuatan query. Kedua, untuk memindahkan sebuah file di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi dua buah tabel memiliki nama file yang sama. Contohnya, untuk sebuah contoh query sebelumnya jika sertakan nama tabel dalam tersebut. Contohnya sini, select, terus enter sini, tulis nama kapital sama dengan amper dan anggota titik nama. Ini anggota titik alamat from spasi anggota. Itu contohnya. Di sini kita masuki distrik. Di sini digunakan apabila kita ingin menghilangkan aplikasi hasil query. Hasil query ini yang sama ditampilkan sekali kah. Ya, sini ada contoh lagi, select district, select list from table, kayak begini modelnya. Ya, contohnya lagi, contohnya listing ini untuk menemukan nomor anggota sedang meminjamkan atau belum mengambilkan. Ini nama adanya. Sedang anggota pro peminjaman. Menunjukkan kayak begini. Pada hasil query tersebut terdapat nama anggota yang ditampilkan lebih sekali untuk yang ingin dia. Tabel square ini adalah sumber dari query. Yang kedua, bisa merupakan tribal ataupun file. Tiga, tabel yang disertakan bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu, dalam penulisan dipisah dengan koma. Pemberian nama lain alias. Yang pertama, sebuah tabel bisa diberi nama lain. Yang nama hal ini digunakan untuk memperpendek nama atau untuk membedakan file jika sebuah query memberikan tabel yang sama lebih dari satu. Yang kedua, nama alias ditulis setelah nama tabel yang bersangkutan. Contoh simpel nama lain dan alias. Yang pertama, alias yang untuk memperpendek nama tabel, kayak begini dia. Kita sudah tahu di sini. Sudah kasih contoh. Nama tabel anggota di atas diberi nama, sehingga untuk menemukan file cukup disediakan alias saja. Yang kedua, alias menggunakan untuk query dengan tabel data yang sama. Query untuk mencari anggota di tanggal lain yang sama, kayak seperti begini ya. Kalau kita ketik di CMD, kasus di atas ini diperlukan dua buah alias untuk sebuah tabel yang sama, karena untuk proses tersebut diperlukan peningkatan tabel yang sama. Oleh karena itu, tabel anggota perlu dianggap sebagai dua sumber yang berbeda dengan memberi nama alias kemudian dibandingkan saja dengan layer yang sama. 4. DL kepanjangan data definition language. Data definition language adalah sebuah metode query SQL yang berguna mendefinisikan daripada sebuah database. Tipe data SQL. Tipe data adalah suatu bentuk pemilihan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe pada SQL dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, tipe data tingin sini. Terangan sini ukuran peta bilangan berat dengan jangkauan
untuk bertanda 128 sampai 127 untuk bertanda 0 sampai 255 bilangan tak bertanda. Smalling keterangannya kurun 2 bit bilangan bulan dengan jangkauan untuk bilangan bertanda minus sini sampai bentuk bertanda. Indium ukuran 3 bit. Saya lihat saja. Oke, langsung saja sini char itu menangani data hingga 255 karakter. Tipe data chart mengharuskan untuk masukkan data yang telah ditekan oleh kita. Parca sini mampu menangani data hingga 255 karakter. Tipe data pasca tidak mengharuskan untuk masukkan data yang telah ditekan oleh kita. Jumlah tester ukuran 29 bit mampu menangani sampai ke sini. Ini block test, medium, sini lihat sini semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai sini saja. Ya, saya menjelaskan sini di materi 5. Sabar. Saya sedikit menjelaskan sini materi kelima sini. Ternyata scriptable. Kemudian scriptable table name kolom natif. Pada name kolom menentukan nama kolom dari pada tipe data, menentukan tipe data yang mampu kolom miss, baca, intelijen, tanggal dan lain-lain. Tipsnya untuk gambaran umum tentang tipe data yang tersedia bukan referensi tipe data lengkap kami. Contohnya script table. Kayak begini dia modelnya. Table, misalnya baca dan semua. Kolom personil ID, bersihin mampu intelijen. Kolom nama belakang, nama depan, alamat kolom baca dan tabel data. Buat tabel menggunakan tabel lain. Selain tabel yang ada juga dibuat menggunakan script table. Tabel baru mendapatkan definisikan kolom yang sama. Semua kolom atau kolom tertentu dapat dipilih jika Anda membuat tabel baru menggunakan tabel yang sudah ada. Tabel baru yang diisi dengan nilai yang tabel yang lama. Kayak contoh begini. Oke, sampai di sini sekian dari saya di sini. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.